Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak Ustazah? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, Ustazah akan menyampaikan project plan kita di tahun ajaran baru 2020, yaitu berjudul Bersela Tapi Ada. Kegiatan ini dibuat untuk kelas 7, 8, dan 9 SMP IT Nurul Ajmi tanpa terkecuali. Adapun latar belakang masalah, isu berkembang, visi dan misi berdasarkan K13. Tujuan umum, tujuan edukasi. Persiapan, alat dan bahan, prediksi pembiayaan, eksekusi, teknik pelaksanaan, dokumentasi, dan laporan. Latar belakang masalah, isu berkembang. Sama-sama kita ketahui, di Indonesia mengalami masa pandemi yang memberikan kita jarak, jeda untuk kita berdiam diri. Namun hal itu tidak harus membuat kita menjadi tak berarti. Dengan adanya jeda dan sela yang tercipta saat ini, sudah seharusnya kita bertindak saling peduli terhadap sesama, saling peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap pengembangan diri. Meskipun kondisi saat ini menghalangi kita, kita akan tetap bersama meski tidak mungkin kita bertatap muka, meski kita dalam keadaan bersela, tapi kita harus menciptakan suatu cipta yang berada, yaitu bersela tapi ada. Untuk mengisi sela tersebut, kita akan melakukan kegiatan penanaman selada secara hidroponik sebagai kegiatan baru yang akan membangun kerjasama, tanggung jawab, dan kesabaran kita semua. Selain itu, tentu kita akan mendapatkan pengalaman dan pengetahuan baru mengenai kegiatan menanam selada secara hidroponik. Pada proyek ini, kita akan menanam selada. Baik, keterkaitan dengan misi sekolah. Kegiatan menanam selada secara hidroponik akan memberikan pengalaman baru bahkan antar kelompok siswa. Karena kegiatan menanam secara hidroponik ini merupakan hal baru bagi mereka masing-masing. Siswa akan memiliki pengalaman yang berbeda satu sama lain. Selain itu, kegiatan ini diharapkan siswa lebih peduli terhadap lingkungan melalui pemanfaatan barang-barang bekas, peka akan masalah dan solusi, serta dapat mengembangkan kemampuan afektif mereka berupa kemandirian, kesabaran, tanggung jawab, dan rasa peduli. Adapun serapan K13, kegiatan proyek menanam selada secara hidroponik ini dilakukan untuk mengingat pentingnya setiap siswa untuk mengamati pertumbuhan dan perkembangan tanaman selada. Selain itu, diharapkan setiap siswa dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan selada yang ditanam secara hidroponik. Ya, adapun tujuan ini anak-anak ada dua tujuan. Yang pertama adalah tujuan umum, yaitu berkaitan dengan manfaat eksternal. Manfaatnya yaitu memanfaatkan barang bekas seperti styrofoam, botol air mineral, gelas plastik sebagai wadah hidroponik. Yang kedua, memberikan pengalaman dan pengetahuan baru melalui kegiatan menanam secara hidroponik. Sedangkan tujuan edukasi berkaitan dengan manfaat edukasi anak, menumbuhkan kepedulian siswa terhadap pemanfaatan barang bekas, menumbuhkan rasa ingin tahu dan sikap objektif pada siswa, menumbuhkan kemandirian, kesabaran, dan tanggung jawab pada siswa. Sampai di sini kita lanjut ya anak-anak, masuk ke alat dan bahan. Adapun daftar alat dan bahan adalah daftar alat
barang bekas sebagai wadah, gunting atau cutter, kain flanel, rockwool, penyemprot. Ya, penyemprot itu bisa dari penyemprot untuk kita menyetrika pakaian. Daftar bahan air. Air itu baiknya air AC ya anak-anak ustazah, ataupun bisa air mineral. Selanjutnya benih selada dan nutrisi untuk seladanya, yaitu nutrisi A plus B, jadi AB mix. Selanjutnya prediksi akumulasi biaya. Gunting atau cutter Rp2.000, kain flanel Rp5.000, rockwool Rp15.000, benih selada Rp5.000, AB mix Rp40.000. Ya, kita masuk ke langkah pelaksanaan dan dokumentasi. Langkah pelaksanaan itu dari hari pertama sampai hari ke-31 ya di bulan Agustus. Hari pertama itu menyediakan semua alat dan bahan, kemudian melakukan penyemaian benih selada pada rockwool. Hari kedua sampai ke-10 melakukan pemantauan pada masa penyemaian benih selama selada atau dalam arti mengontrol keadaan rockwool agar selalu lembab. Hari ke-11 sampai ke-15 membuat larutan nutrisi AB mix dengan perbandingan 1 liter air, 3 ml A, 3 ml B, mengisi wadah hidroponik dengan larutan nutrisi tersebut, kemudian memindahkan tanaman selada dengan rockwool ke wadah hidroponik. Hari ke-16 sampai 21 membuat larutan nutrisi baru dengan konsentrasi AB mix lebih tinggi, yaitu dengan perbandingan 1 liter air, 5 ml air A, 5 ml B. Hari ke-22 sampai 27 membuat larutan nutrisi baru dengan konsentrasi AB mix lebih tinggi, yaitu dengan perbandingan 1 liter air, 10 ml air A, 10 ml air B. Selanjutnya hari ke-31 dan seterusnya. Tanaman selada sudah dapat dipanen dan dinikmati untuk menjadi lalap berbagai makanan. Perhatikan untuk tidak memanen tanaman selada yang berusia lebih dari 40 hari, karena selada tidak dapat lagi dikonsumsi dan tidak lagi memiliki cita rasa yang baik. Perhatian di sini ya, selalu kontrol jumlah dan kebersihan air. Jika diperlukan, maka tambahkan larutan air nutrisi dengan perbandingan yang tetap dalam kurun waktu yang sama. Jaga tanaman selada dari hujan, serangga, dan gangguan hewan lainnya. Ya, pelaksanaan dan dokumentasi. Dokumentasi, rekamlah kegiatanmu selama menanam selada hidroponik pada aplikasi Trello yang sudah kalian download. Dilengkapi dengan dokumentasi berupa foto-foto yang diambil secara objektif. Maksud objektif di sini adalah keadaan kenyataan yang memang kalian temui di lapangan saat proses hidroponik berlangsung. Ya anak-anak saja. Lalu catatlah hal-hal apa saja yang menurut kalian itu menarik dalam kegiatan menanam selada hidroponik, di mana di aplikasi Trello. Selanjutnya, catatlah segala hal yang mendukung dan menghambat kegiatanmu menanam selada selama selada hidroponik pada aplikasi Trello. Selanjutnya, sampaikan suasana senang dan keluh kesahmu selama melakukan perawatan selada hidroponik pada aplikasi Trello. Terima kasih anak-anak ustazah. Ayo menemukan kemandirian, kesabaran, dan tanggung jawab dengan melakukan penanaman selada secara hidroponik. Bersela tapi ada. Assalamualaikum.